بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara umum. Namun tidaklah bisa mengambil petunjuk tersebut kecuali orang-orang yang beriman saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fihi hudal lil muttaqin. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran ini obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi tidaklah bisa mengambil dari petunjuk-petunjuk Al-Quran kecuali hanya orang-orang yang benar keimanannya, jujur keimanannya. Sehingga dengan keimanannya tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah kepada jalan yang paling lurus. Jadi Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk, bukan hanya menunjukkan kepada jalan yang benar, namun menunjukkan kepada jalan yang paling benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus. Al-Quran menunjukkan surga yang paling tinggi. Bukan hanya menunjukkan ke dalam surga, menunjukkan amalan yang paling utama, menunjukkan pahala yang paling besar dari pahala-pahala yang besar, menunjukkan bahaya yang paling besar dari bahaya-bahaya yang besar. Jadi menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Sehingga dengan kita mempelajari Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka itu salah satu upaya bagi orang-orang beriman untuk mendapatkan jalan yang paling lurus, untuk mendapatkan petunjuk hidayah yang paling benar, yang paling lurus, yang paling baiknya, puncaknya. Sehingga duduknya kita di setiap Ahad pertama dan kedua di Masjid Al-Bahmudah ini semoga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya kita untuk mendalami kitabnya, sehingga Allah berikan kita hidayah, petunjuk kepada jalan yang paling lurus, dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dari lanjutan tafsir Juz Amma dari Qisar Al-Mufassal surat At-Tin. Surat At-Tin. Surat At-Tin ini adalah Makkiyah, ya, surat-surat Makkiyah, di antara surat-surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Ya, surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Allah berfirman di ayat yang pertama, wat-tini waz-zaitun. Kebanyakan para ulama menafsirkan wat-tini waz-zaitun ini sebagai buahnya atau pohonnya, demi buah tin dan demi minyak zaitun. Demi buah tin dan demi minyak zaitun. Karena buah tin ya, asalnya pemanfaatannya adalah untuk dimakan. Ya. Asalnya pemanfaatannya adalah karena dia buah. Ya, untuk dimakan, untuk dinikmati, dan buahnya dalam beberapa riwayat, meskipun dipersisikan ke absahan hadisnya ini, bahwasanya buah tin ini mirip dengan buah surga, kata Nabi SAW. Namun yang jelas dia buah tin adalah buah yang memang lezat, bagus, dan disukai banyak orang. Ya, disukai banyak orang. Buahnya kecil dan cukup untuk sekali kunyah. Ya, enak. Jadi mudah juga dimakan. Beda dengan buah yang besar, itu kan butuh kepada beberapa kali makan gitu. Mangga misalnya, gak mungkin satu buah mangga langsung ditelan gitu kan, gak mungkin. Beda dengan buah tin, itu sekali makan langsung, jadi enak ngambilnya. Waz-zaitun ini Allah bersumpah dengan minyaknya, minyak zaitun, bukan buahnya. Karena buah zaitun itu kalau dimakan kurang enak. Ya, mungkin ada di antara jemaah sekalian pernah makan buah tin. Saya pernah makan buah tin dan gak enak. Karena memang bukan untuk dimakan buah zaitun ya. Buah zaitun itu bukan untuk dimakan, tapi untuk diambil minyaknya. Ya. Kata Nabi SAW, wadahinu bihi. Wadahinu bihi. Jadi minumlah zaitun dan berminyaklah dengan zaitun. Jadi kegunaan zaitun, minyak zaitun itu dua, bisa diminum minyaknya dan bisa digunakan untuk kulit atau rambut atau obat. Ya, ini juga kemanfaatannya yang besar. Ini tafsiran pertama. Tafsiran pertama ini juga yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di. At-tin huwa at-tinul ma'ruf. Wa kadzalika az-zaitun, zaitun ma'ruf. Jadi bisa diartikan seperti ini, demi buah tin, demi buah zaitun, minyak zaitun. Wa turi sinin. Ini sepakat para ahli tafsir, turi sinin adalah Tur Saina. Tur itu artinya bukit atau gunung. Ya, gunung Saina, namanya Saina. Tur Saina. Gunung Saina atau Turi Sinin. Ya, dalam ayat yang lain Allah katakan, wa syajaratan takhruju min Turi Saina. Turi Saina sama, Turi Saina atau Turi Sinin. Jadi demi Tur Sinin, Tur Sina atau Tur Saina. Yang di situ adalah Tur Saina ini gunung di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa alaihissalam. Mengajak bicara Musa alaihissalam, sehingga tempat tersebut menjadi tempat yang berberkah, memiliki keberkahan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut tempat mengajak bicaranya Allah kepada Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang amin, yang aman. Maksudnya apa? Negeri Mekah. Ya, negeri Mekah. Jadi amin di sini bisa artinya amin, fa'il. Amin artinya amin atau artinya ma'mun. Demi negeri yang memberikan keamanan.
wa hadzal baladil amin, demi negeri ini yang memberikan keamanan. Karena memang negeri Mekkah ini negeri yang memberikan keamanan kepada siapa saja yang masuk ke dalamnya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke Mekkah ini maka dia aman. Jadi seolah-olah Mekkah ini yang memberikan apa? Keamanan. Padahal siapa yang memberikan keamanan? Allah. Wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Atau bisa artinya wa hadzal baladil amin ay ma'mun ahluhu. Jadi yang dan demi negeri ini yang diberikan keamanan penduduknya. Artinya, intinya dari kedua makna tersebut bahwasanya negeri tersebut, Mekkah itu adalah negeri yang Allah jadikan aman penduduknya di dalamnya. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan-hewan dan tumbuhan, semuanya aman. Hewannya tidak boleh diburu, ya. Tumbuhannya juga tidak boleh dicabut. Tumbuhan yang tumbuh sendiri tidak boleh dicabut. Hewan-hewannya juga tidak boleh ditakut-takuti. Ini termasuk kesalahan ya sebagian jamaah umrah atau jamaah haji. Biasanya ibu-ibu biasanya suka ngejar-ngejar merpati. Nah, itu terlarang, ya tidak boleh. Paling tidak hukumnya makruh, meskipun nggak membunuh ya. Tapi itu sudah menjadikan keamanan di negeri ini kurang gitu, karena hewannya jadi dikejar-kejar terus. Tapi itu nggak banyak lah, tidak banyak dilakukan oleh jamaah yang datang ke sana. Ya, kebanyakannya mungkin orang-orang yang foto ya, yang selfie, sengaja dia disuruh terbang nanti difoto jadi bagus. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan untuk menakut-nakuti hewan-hewan yang ada di sana. Ya. Dan Mekkah ini adalah negeri yang Allah haramkan sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi yang menjadikan Mekkah ini negeri yang aman adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ard." Sungguh Allah mengharamkan Mekkah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang memberikan batasan itu Allah Subhanahu wa taala, batasan haram Mekkah. Ya, dan semua Masy'aril Haram, semua tempat-tempat haji, ya, Mina, Muzdalifah, Arafah sebagiannya bukan haram. Ini satu-satunya tempat yang tidak haram dari Masy'aril Haram itu Arafah. Ini ada sebagian sedikit dia masuk ke haram, tapi kebanyakannya tidak masuk ke haram. Jadi batasan itu adalah yang mengharamkannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke negeri haram punya aturan sendiri-sendiri. Ya, punya aturan sendiri. Kata Allah, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang masuk ke haram ingin melakukan keburukan, maka kami akan azab dia dengan azab yang pedih. Ya, kami akan siksa dia dengan siksaan yang pedih. Dan ini Masya Allah ya, Mekkah itu memang asal kata Mekkah itu dari makkun, atau nama lainnya Bakkah, bakkun, makkun, bakkun, makaka, bakaka itu artinya ijtama'a. Makanya Mekkah itu memang tempat berkumpulnya manusia. Dari zaman dulu sampai hari ini, kalau kita bandingkan Mekkah dengan Madinah, lebih ramai Mekkah, jauh lebih ramai. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan Mekkah itu perkumpulan kaum muslimin, berkumpulnya kaum muslimin. Di situ orang belajar banyak hal. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat ini bersumpah dengan 3 tempat. Yang pertama wattini wazzaitun, ya, bersumpah dengan buah tin dan minyak zaitun, yang mana tin dan zaitun ini banyak tumbuh di negeri Syam, Palestina, yang di situ adalah tempat kenabian
Nabi Isa alaihi salam di Palestina, dan beliau nanti akan kembali turun ke dunia di akhir zaman di Al-Manaratul Bayda, ya, Al-Manaratul Bayda, menara putih. Itu sekarang ada di Suriah. Ada di Suriah di zaman sekarang. Itu kurang lebih di sana, di Palestina. Kalau Palestina kan, Syam itu kan terbagi menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Lebanon. Ini semuanya disebut dengan Syam. Adapun wa Turi Sinin itu tempat Allah mengajak bicara Musa alaihissalam. Ya, Musa alaihi salam. Ini juga di Syam, sama di Syam. Jadi yang pertama tempatnya Nabi Isa alaihissalam, wa Turi Sinin tempatnya Nabi Musa alaihissalam, wa hadzal baladil amin tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La uqsimu bihadzal balad, ya sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, engkau tinggal di negeri ini, yaitu di Mekah. Ya, jadi 3 tempat ini, ya, 3 daerah ini adalah di mana di situ kenabian 3 nabi yang sangat utama, termasuk dari ulul azmi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihim. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia pada bentuk yang paling bagus. Nah, diterjemahkan seperti itu juga dalam Mushaf Indonesia. Jadi sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Khalaqna, ciptakan. Khalaqa itu artinya aujada wa kawwana. Sungguh telah kami ciptakan manusia, maksudnya sungguh telah kami adakan dan bentuk manusia. Namanya khalaqa. Makanya khalaqa ini, menciptakan ini hanya untuk Allah dengan makna yang hakiki. Ya, Allah yang menciptakan ini dan itu. Adapun manusia hanyalah menemukan. Makanya kalau dalam bahasa Arab tidak dikatakan fulan menciptakan mobil misalnya. Tidak, tapi dikatakan ikhtara'a saya. Jadi menemukan mobil. Adapun yang menciptakan semua ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena menciptakan itu artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya, dengan pembentukan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dan dialah Allah yang membentuk rupa kalian di dalam rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Laqad khalaqnal insan, jadi sungguh telah kami adakan manusia yang tadinya tidak ada, kami bentuk manusia. Al insan di sini semua jenis manusia. Al di sini al jinsiyah namanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara secara khusus tentang manusia, jenis manusia, semua jenis manusia, baik yang kafir ataupun yang mukmin, semua jenis manusia. Karena makhluk di bumi ini kan ada beberapa jenis. Ada jenis manusia, ada jenis apa lagi? Hewan, ya, ada jenis tumbuhan, ada jenis jin dan seterusnya. Jenis-jenis yang banyak. Namun secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis manusia untuk menunjukkan ala sabilil imtinan namanya. Untuk menunjukkan pemberian nikmat Allah kepada manusia secara khusus. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu artinya ja'alus syai'i fi qiwamin, menjadikan sesuatu pada bentuk yang paling bagus.
Pada bentuk yang paling bagus. Bentuk yang paling bagus ini kata Syekh Sa'di, tamul khalqi mutanasibul a'dha muntasibul qamah lam yaftad mimma yahtaju ilaihi zahiran wa batinan syai'a. Jadi kesempurnaan yang Allah ciptakan manusia, semua manusia, pada bentuk tersebut adalah kesempurnaan zahiran wa batinan, lahir dan batin. Ini kita akan jelaskan sedikit. Kesempurnaan lahir jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, jenis manusia ini dalam bentuk fisik yang paling bagus. Allah katakan dalam Al-Quran, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain, dua mata. Fungsinya pas, ya kalau satu juga sebelah sana agak kelihatan, ya. Kalau semuanya di tengah juga aneh bentuknya. Kalau satu malah lebih aneh lagi. Ya, Dajjal bukan. Dajjal matanya dua. Ya, Dajjal matanya dua. Atau matanya tiga, lebih aneh lagi kayak film apa itu? Sun Gokong ya. Matanya tiga. Ada mata. Aneh. Matanya mana lagi? Aneh malah. Dua mata ini sudah paling pas, sudah paling bagus sudah. Paling cocok. Kalau mata-mata yang lain bukan mata yang benar, mata kaki. Itu lain sudah, bukan mata untuk melihat. Walisanan wa syafatain. Lisan juga sudah dipaskan itu. Bentuknya seperti itu, enggak bertulang. Lisan tidak bertulang. Kalau bertulang susah ngomongnya. Kepanjangan sedikit susah ngomongnya, kependekan sedikit susah ngomongnya. Lidah itu. Sakit sedikit sariawan, enggak enak itu makan sate kambing. Padahal cuma luka sedikit. Subhanallah, ini memang bentuk yang paling apa? Paling bagus. Walisanan wa syafatain, dan dijadikan dua bibir. Dan ini juga bentuk fisik yang sempurna dalam keadaan tegak berdiri. Coba kalau kita perhatikan dari makhluk yang kita lihat, ada enggak makhluk di bumi ini yang kita lihat yang berjalan tegak? Ada enggak, Pak? Ayam enggak tegak. Kambing enggak, sapi tidak. Monyet itu, topeng monyet itu berjalan tegak, diajari sama manusia, Pak. Ngerokok juga diajari sama manusia itu. Dan dia enggak tegak sebenarnya, agak bungkuk. Gorila juga enggak tegak, agak bungkuk. Beruang tidak. Karena dia manusia, Pak, satu-satunya makhluk yang kita lihat yang dia berjalan dengan apa? Tegak. Karena memang fi ahsani taqwim. Secara fisik dia yang paling bagus. Secara fisik dia yang paling bagus. Ini yang jarang dibahas oleh banyak para ulama, bahwasanya manusia juga paling sempurna penciptaannya secara batin. Maksudnya apa? Manusia adalah makhluk yang Allah bekali dengan akal sehat, dengan akal. Dan itu menjadikan manusia itu sempurna. Kan bedanya hewan dengan manusia apa? Berakal, akalnya. Kalau hewan gak punya akal, punya insting mungkin punya. Tapi kalau manusia itu disempurnakan bukan hanya fisiknya sih, tapi juga batinnya, hatinya. Itulah yang disebut dengan fitrah. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci itu maksudnya apa? Tidak ada dosa? Ya betul. Tidak tahu apa-apa? Bisa diartikan seperti itu. Tapi fitrah yang dimaksud di sini disebutkan oleh para ulama adalah kemampuan daya untuk condong kepada kebenaran dan menjauh dari keburukan. Itu semua orang sudah dibekali itu. Makanya kalau manusia dibiarkan tanpa ada pengaruh dari luar, itu akan menyembah Allah satu-satunya.
Coba kita lihat anak kecil ya yang nggak tahu tidak tahu hal, anak yang setahun gitu. Kalau kita pukul dia nggak suka. Maksudnya, tapi jangan dicoba di rumah. Dipukul anak itu nggak suka karena manusia diciptakan dalam keadaan tidak suka kedoliman. Sukanya adil, kalau dikasih satu senang. Itu fitrah manusia. Namanya fitrah. Jadi fitrah itu bukan kertas putih, bukan. Fitrah manusia itu artinya Allah telah menciptakan dia punya kekuatan, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, condong kepada kebenaran dan menjauh dari keburukan. Itu fitrah manusia. Nah, dan inilah yang menjadikan manusia kalau dibiarkan dengan akalnya yang sehat, yang benar, fitrahnya yang lurus, itu maka dia akan menjadi muwahhid. Dia akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satu. Selama tidak ada pengaruh dari luar. Kapan manusia itu menjadi sesat? Padahal telah diberikan modal oleh Allah dengan fitrah yang salimah, fitrah yang selamat, dengan dua pengaruh. Manusia itu bisa sesat dengan dua pengaruh, ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan yang pertama itu menjadikan manusia itu jadi yang fitrahnya lurus jadi nggak lurus lagi, bengkok. Yang tadinya orang sepakat kalau itu baik, menjadi dia anggap itu buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kemudian orang tuanya lah, ini lingkungan maksudnya. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi pertama lingkungan yang menjadikan manusia itu fitrahnya bengkok, tidak jadi lurus lagi. Yang kedua setan. Nah, ini tentunya ya musuh kita bersama. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Inna ibadi khuliqu hunafa fajtalathum syayatin. Hamba-hambaku itu diciptakan dalam keadaan hanif, condong kepada kebenaran. Itu fitrah. Namun setan datang untuk merenggut mereka. Jadi kesesatan di antara sumber kesesatan. Sampai menjadikan fitrah manusia rusak dan sangat rusak. Lebih rusak daripada hewan LGBT, Pak. Gak ada itu hewan yang setuju. Kesepakatan hewan. Ijma. Gak ada hewan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi ternyata manusia dengan fitrah yang rusak menjadi lebih buruk daripada hewan. Rasul SAW mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 hal termasuk fitrah. Artinya manusia diciptakan suka akan itu. Taklimul adhafir, memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak. Itu asalnya manusia diciptakan suka akan hal itu. Terus kalau kita dapati ada orang yang sukanya kukunya panjang, itu berarti fitrahnya sudah salah. Iya betul seperti itu memang. Dia suka bersih-bersih gigi, siwak itu termasuk, memanjangkan jenggot, itu termasuk fitrah. Bersih tubuhnya itu fitrah. Maka kalau dia nggak suka, fitrahnya yang rusak. Kenapa sebab rusaknya? Bisa lingkungan, bisa apa tadi? Setan. Bisa lingkungan, bisa setan. Itu yang merusak manusia. Makanya Allah katakan, lihat ya Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya, ayat kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Setelah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna secara fisik dan secara batin, ternyata dia rusak fitrahnya sendiri. Akhirnya kami jadikan apa? Asfala safilin, orang yang paling rendah. Orang yang paling rendah. Asfala safilin ada dua tafsiran. Yang pertama, kami jadikan dia orang yang paling rendah, atau tafsiran kedua, kami jadikan dia di tempat yang paling rendah. Tapi keduanya berhubungan. Orang yang paling rendah tempatnya di mana? Yang paling rendah juga. Tidak ada pertentangan dalam tafsiran ini. Baik, kita tafsirkan yang pertama dulu.
kemudian kami jadikan dia orang yang paling rendah. Siapa orang yang paling rendah, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ditanya siapa orang yang paling rendah, orang-orang kafir, ya atau tidak? Orang-orang kafir itu orang yang paling dolim, orang yang paling rendah. Orang munafik saja, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling rendah. Itu tempat yang paling rendah bagi orang yang paling rendah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Mana orang-orang yang menyesatkan kami sehingga kami tidak beribadah kepadamu, kami berbuat kesyirikan, kami akan letakkan di bawah kaki kami agar mereka menjadi orang-orang yang paling rendah. Siapa itu? Orang-orang yang menyembah selain Allah. Coba kita lihat. Jadi ayat ini sebenarnya lebih condong kepada penyempurnaan batin, bukan penyempurnaan fisik, karena fisik itu tidak dianggap ya. Penyempurnaan fisik itu termasuk nikmat, tapi Allah itu tidak melihat kepada fisik. Allah melihat kepada hati dan amalan kita. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk kalian, ya fisik kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Itu jadi kita sepakat bahwasanya hati itu lebih penting daripada amalan. Makanya di banyak tempat Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di kitab-kitabnya mengatakan amalan hati itu lebih besar pahalanya daripada amalan jasmani. Roja, khauf, mahabbah, ya, berharap, takut, cinta, khusyuk itu pahalanya lebih besar dalam ibadah daripada amalan zahir, amalan yang nampak. Namun sayangnya kita terkadang lebih fokus kepada amalan-amalan yang nampak. Itu kalau sholat kelihatan salat khusyuk, tapi hatinya nggak khusyuk. Hatinya nggak tahu kemana, ke dagangan, ke istrinya, ke anaknya, ke rumahnya, ke mobilnya, ke motornya. Coba kalau badannya kelihatan khusyuk itu, hatinya tidak. Makanya dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Hati-hati kalian dari khusyuk kemunafikan. Antara al-jasada khashi'an wal qalba laysa bi khashi'. Engkau melihat jasadnya khusyuk namun hatinya sama sekali tidak khusyuk. Jadi justru ayat ini lebih berbicara kepada penyempurnaan fitrah manusia, hati manusia, akal manusia. Allah sudah bekali akal yang sehat, yang benar, fitrah yang lurus. Kemudian ternyata dia kufur terhadap fitrah tersebut, akal yang baik tersebut. Kemudian dipengaruhi lingkungan atau dipengaruhi setan sehingga menjadikan dia orang yang paling rendah, asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jadikan dia, radadna di sini artinya sayyarnahu, ja'alnahu. Kemudian kami jadikan dia orang yang paling rendah. Nah, coba lihat orang yang fitrahnya rusak tadi, LGBT misalnya, itu subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari keburukan tersebut. Itu kan enggak sama sekali menjijikan. Enggak dilakukan oleh yang akalnya sehat itu enggak dilakukan. Masa laki-laki sama laki-laki? Nah, kita pegangan laki-laki sama laki-laki saja risih, Pak. Ya kan? Kita salaman ya, kalau salaman biasa. Tapi lama disalaman, dipegangin terus ya. Sama dipegangin itu ngapain nih orang jadi seudon gitu. Ngapain lo pegangan terus? Aneh. Tapi kalau perempuan mungkin lain ya. Kalau perempuan itu masya Allah pegangan tangan jalan itu lain. Memang makhluk agak berbeda itu. Wanita itu beda dengan laki-laki maksudnya. Jadi orang yang paling rendah termasuk kekufuran. Yang jadinya, yang tadinya lihat kalau kita lihat di beberapa negara ya, naudzubillah. Jadi kita bersyukur gitu. Saya pernah lihat ada sekelompok manusia itu nyembah tikus, Pak.
Tikus disembah. Di mana ya saya? Di India atau enggak? Kerbau disembah, sapi disembah. Itu kan subhanallah. Asfala safilin itu namanya. Orang yang paling apa? Rendah. Subhanallah, rendah sekali. Bagaimana mungkin orang yang sehat badannya, bagus fisiknya, hatinya, punya akal, kok nyembah hewan yang tidak berakal itu. Bahkan jorok lagi, tikus itu. Jorok sekali. Ada lagi nyembah patung Maradona. Patung Maradona. Subhanallah. Itu asfala safilin, orang-orang rendahan itu. Karena telah menghinakan dirinya sendiri. Itu tafsiran. Tafsiran kedua, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling buruk, yaitu tempat yang paling buruk maksudnya adalah neraka, disebabkan karena mereka kufur. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di. Asfalan nar mawdi'al usatil mutamarridin ala rabbihim. Jadi kami kembalikan mereka, jadikan mereka kepada neraka yang paling rendah, karena itulah tempat orang-orang yang tukang maksiat, orang-orang kufur, orang-orang yang rendahan. Di situ tempatnya. Adapun orang-orang beriman di mana tempatnya? A'lal 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Itu tempatnya orang-orang beriman, 'illiyun. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifal akhlaq." Allah itu mencintai perkara-perkara yang tinggi, akhlak yang mulia, dan membenci akhlak-akhlak yang rendahan. Maka jangan ridolah diri kita itu dengan akhlak rendahan, hasad, iri, dengki. Itu kan akhlak-akhlak orang-orang rendahan. Iri kan kata orang Indonesia tanda tak mampu. Orang-orang rendahan itu. Iri tanda tak mampu. Enggak usah iri, ngapain iri? Allah sudah kita punya bagiannya masing-masing. Itu akhlak-akhlak orang rendahan. Suka menghina, orang marah dibalas, orang teriak dibalas. Teriak semua orang bisa berteriak, sampai anjing pun bisa berteriak. Tapi orang mulia bukan dengan berteriak. Orang mulia itu dengan membalas teriakan dengan diam justru. Ya, kan nggak ada orang digonggongi anjing balas gonggong. Itu menunjukkan kerendahan ya. Ada orang gonggong, ada anjing menggonggong, ya diam saja sudah. Kita karena saya tidak mau merendahkan diri saya seperti anjing. Sama soal ada orang marah-marah, Pak. Misalnya istri marah-marah, Pak, ya. Curhat ini. Ada istri marah, saya nggak mau marah. Melayani orang yang marah itu akan menambah orang bodoh jadi 2. Dia bodoh, saya jadi bodoh juga karena saya ikut marah-marah. Ya sudah, saya diam saja supaya orang bodohnya tetap satu karena dia sedang marah-marah. Ya. Asfalas safilin, jadi tempat yang paling rendah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada tafsir yang lain. Ini cukup menarik tafsirnya. Disebutkan dan ini dirajihkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia pada keadaan yang paling baik secara fisik ataupun psikis. Kemudian kami kembalikan dia dalam keadaan yang rendah, yang paling rendah. Maksudnya adalah setelah Allah menciptakan manusia dalam keadaan kuat, kemudian Allah jadikan di masa tuanya apa? Turun lagi. Semangatnya mungkin tidak turun ya. Kemampuannya turun, tenaganya turun, hafalannya turun, daya hafalnya turun, semuanya turun. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari berdalil dengan ayat wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah ciptakan kalian dalam keadaan lemah, lalu setelah lemah menjadi kuat, masa muda ya, setelah masa kuat menjadi lemah lagi. Itu asfala safilin, turun lagi menjadi lemah. Yang tadinya semangat sholat malamnya tidak pernah lepas 11 rakaat, ketika di masa tua menjadi cuma witir saja 3 rakaat. Yang tadinya di masa mudanya khatam setiap pekan Al-Quran 7 hari khatam, di masa tuanya hanya bisa 10 hari baru bisa khatam. Itu yang tadinya kuat menjadi apa? Asfal, menjadi lebih rendah.
Maka pertanyaannya, kalau di masa muda kita loyo, di masa tuanya loyo kuadrat tambah loyo. Makanya yang masih muda-muda ini ya, termasuk yang berbicara, ya harus kuat ini, harus kuat dalam ibadah ya, harus kuat dalam ibadah supaya nanti kalau masa loyonya ya turun dikit lah, jangan terjun payung turunnya kebanyakan ya. Kalau kita biasakan dengan ibadah-ibadah yang kuat gitu, supaya di masa tua juga kita masih memiliki bagian. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ini juga ada dua tafsiran. Yang pertama surga ya, yang tidak terputus surga, karena kata Syekh Sa'di, ladzatun mutawafirah, afrahun mutawatirah, wa ni'amun mutakathirah, kelezatan yang sangat banyak, kegembiraan yang tidak terputus, dan kenikmatan yang terus bertambah banyak. Itu surga ya, surga, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Itu yang menjaga fitrahnya dan menyempurnakan apa? Menyempurnakan akal dan kesempurnaan yang Allah berikan. Jadi disempurnakan dengan bertauhid, mengenal Allah lebih dalam, mengenal Allah lebih jauh, beribadah kepada Allah lebih totalitas, lebih maksimal. Itu orang yang menyempurnakan. Makanya Allah katakan apa? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Nah, kita butuh penyempurnaan jiwa. Bagaimana menyempurnakan diri kita? Dengan ilmu dan amalan soleh. Itu menyempurnakan diri. Kamalun nafs. Kamalun nafs itu dengan dua, dengan berilmu dan beramal. Kita sudah tahu, kita amalkan. Ini tafsiran pertama ya. Tafsiran kedua itu berkaitan dengan orang tua tadi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang-orang yang masa mudanya dia banyak beramal soleh, lalu pindah ke masa tua, di masa tuanya dia berkurang amalannya, maka akan tetap ditulis pahala amalan di waktu mudanya. Subhanallah. Kata Nabi SAW, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau safar, maka tetap ditulis pahala amalan yang biasa dia rutinkan ketika sehat dan tidak safar. Misalnya kita biasa Ahad pagi kajian, qadarullah ustadznya berhalangan ya, maka jadi kita nggak ngaji di rumah. Ditulis atau tidak pahalanya? Ustadznya ditulis karena ustadznya sakit. Ya. Jamaahnya ya kalau dia niat hadir bisa dapat pahala. Oh, saya udah niat hadir malah nggak ada kajiannya, sudah dapat pahala apa? Ya. Tapi kalau ada kajian besok di Al-Bahmudah, saya nggak hadir lah, ustadznya nggak enak. Sukanya marah-marah ustadz, nggak datang, saya nggak ada. Nah, itu nggak dapat pahala kan? Walaupun besok nggak ada ustadznya, nggak ada pahala, nggak dapat pahala. Demikian pula ketika orang tua, karena orang tua itu banyak dalam beberapa keadaan diserupakan dengan sakit. Ya, orang tua itu kan ya banyak sakit, ya lemah gitu, wajar. Maka orang yang di masa mudanya itu banyak mengerjakan berbagai ketaatan, kemudian di masa tuanya berkurang ketaatan tersebut, tetap ditulis pahala amalan yang biasa dia kerjakan dahulu. Itu diantara makna falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan terus dapat pahala tidak berhenti, meskipun secara fisik, secara kenyataan mereka sudah tidak beramal. Misalnya yang tadinya sholatnya selalu berdiri, ya qadarullah naudzubillah min dzalik, di masa tuanya stroke, akhirnya hanya bisa duduk, akan dia terus dapat pahala orang sholat yang dalam keadaan berdiri. Lisannya sulit mengucapkan sehingga baca Qur'annya kurang, tapi di masa muda dia selalu baca Qur'an tiap hari, maka terus ditulis falahum ajrun ghairu mamnun, tidak akan terputus. Itu di antara tafsiran yang cukup menarik, dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, dan banyak dari kalangan para ulama yang
menguatkan tafsiran tersebut. Bisa saja dibawa kepada makna itu, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu apa yang menjadikanmu wahai orang kafir mendustakan ad-din, agama, atau bisa ditafsirkan dengan hari pembalasan setelah penjelasan ini. Ya, setelah penjelasan yang banyak ini dalam Al-Qur'an, apalagi yang menjadikan seorang itu ingkar kepada hari pembalasan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Hakim yang paling adil bisa diartikan demikian, atau bisa diartikan bukankah Allah yang menetapkan hukum secara hikmah, secara tepat porsinya, tepat kadarnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan itu tidak punya alasan sedikit pun, baik secara syar'i atau secara nakli, secara akli, baik secara akal sehat ataupun secara dalil syariatnya. Kalau dalil syariat jelas ya, banyak sekali dalil-dalil menunjukkan hari kebangkitan. Adapun secara akal sehat Pak ya, itu nggak mungkin tidak ada hari pembalasan, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kita saksikan bersama orang-orang kafir hidup enak di dunia sampai mati hartanya banyak. Iya enggak? Ada orang Islam sujud tiap hari, sholat, tapi hidupnya susah sampai mati susah hidupnya. Kita dapat itu tidak? Dapat. Masa setelah itu selesai nggak ada pembalasan? Nggak adil secara akal sehat nggak masuk. Nggak bisa sebenarnya. Padahal Allah itu ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Nggak mungkin seperti itu. Orang yang membunuh, ya, tukang bunuh orang, ya, tukang pembunuh berdarah dingin, dan sukses hidupnya, mati dalam keadaan seperti itu, masih berbuat kemaksiatan. Dengan ada orang yang dia dibunuh, didolimi, orangnya baik, orangnya soleh, terus mati, sama-sama mati, terus selesai, nggak ada pembalasan. Masuk akal atau tidak? Nggak masuk akal, nggak bisa. Harus ada suatu hari di mana orang-orang tersebut dibalas dengan balasan yang setimpal. Ya, makanya dalam beberapa riwayat seorang yang mendengar alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka diperbolehkan untuk mengatakan bala wa ana ala dzalikum minasyahidin. Betul, dan kami termasuk saksi atas adilnya hukum Allah. Ya, termasuk saksi dari adilnya hukum Allah. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari surat At-Tin ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah besarnya kemanfaatan At-Tin dan zaitun. Ya, At-Tin dan zaitun. Maka yang belum pernah makan buah tin, belilah banyak buah tin. Tapi saya nggak jualan. Coba manfaatnya banyak. Zaitun juga sama, ya, bisa digunakan untuk obat, diminum, dan sebagainya. Banyak manfaatnya, sangat banyak sekali. Kemudian di antara manfaat, di antara pelajaran dari surat ini juga adalah keagungan Tursina dan juga kota Mekkah. Di situ Allah turunkan wahyu kepada Musa dan kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah keutamaan Allah kepada manusia yang telah menciptakan dalam bentuk yang paling sempurna secara jasmani atau secara rohani, secara lahiriah ataupun secara batiniah, itu semuanya sempurna. Maka tinggal kita menyempurnakan kesempurnaan tersebut, ya, pemberian dari Allah tersebut. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil, balasan bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah tersebut, menjadi orang yang paling rendah dan ditempatkan di tempat yang paling rendah. Juga pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tidak terputus kepada penduduk surga, dan juga kepada orang yang di masa mudanya, orang tua yang di masa mudanya banyak merutinkan ketaatan-ketaatan. Itu akan terus dituliskan pahala untuk orang tersebut. Ya, kemudian juga terakhir, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil, dan hukumnya
sesuai dengan porsinya, pas, ya, tidak lebih dan tidak pula kurang. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah? Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Ya, sungguh kami ciptakan manusia, telah kami ciptakan manusia, kata Allah, dan kami kuatkan persendiannya. Wa shaddadna asrahum. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, bahwasanya ruas tubuh manusia itu ada 360. Itu dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, dan itu termasuk wahyu. Karena di zaman Nabi nggak mungkin Nabi tahu ada 360 ruas. Kita pun sekarang nggak tahu betul atau enggak, kecuali para ahli saja. Tapi itu Nabi SAW mengucapkan itu 1000 tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya, ini juga di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, bukti bahwa manusia itu diciptakan sempurna dalam fisiknya. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ahsani taqwim itu bukan hanya sempurna yang terbaik pada fisiknya saja, tapi juga pada batiniahnya, bukan lahiriahnya saja, batinnya. Lahiriahnya jelas, sangat banyak bentuknya. Di antaranya contohnya ayat tersebut yang membuktikan bahwasanya lahiriah manusia itu sangat sempurna. Sendi-sendinya itu dikuatkan sehingga saling berhubungan, sehingga bisa bergerak dengan maksimal, dengan yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Allah dalam surat Ad-Dariyat mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada tubuh kalian, pada diri kalian, tidakkah kalian melihat tanda kebesaran Allah? Di antara bentuk kesempurnaan manusia adalah tadi fisiknya, manusia yang diciptakan dalam keadaan yang terbaik. Ya, di antara bentuknya ruas-ruas yang saling mengokohkan, menguatkan, ya, sehingga bisa beribadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian. Ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين